Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Al-hadis. Ashabal fadilah, para alim ulama hafidhakumullah, wabil khusus murabbir ruh bi ma'hadis sirajiyah. Ashabal fadilah, segenap majelis guru, majelis keluarga Pondok Pesantren As-Sirajiyah, yang saya hormati para bapak, para tokoh masyarakat, para undangan, dan tidak lupa kepada seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren As-Sirajiyah berserta seluruh santri Pondok Pesantren As-Sirajiyah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dengan harapan dan doa semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dicatat sebagai amal soleh. Amin. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Umum Pondok Pesantren As-Sirajiyah, teriring sholawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada saat ini tepatnya di tahun 2024 As-Sirajiyah tetap melaksanakan tugasnya, yaitu mendidik santri sebagai penerus bangsa, di mana dalam perjalanannya As-Sirajiyah melaksanakan kewajiban untuk mendidik, memberikan pelajaran, memberikan tarbiyah agar menjadi orang-orang yang berislam, Islam yang baik. Karena pendidikan agama selama ini dipandang sebagai pendidikan ibadah, sementara kita belum sempurna keislaman. Masih ada PR-PR kita yang belum dilaksanakan, yaitu tentang muamalah. Di lembaga pendidikan, muamalat yang dikenal dengan transaksional itu hanya terjadi dalam kitab-kitab teori, tetapi kenyataannya di masyarakat hari ini transaksi sudah di luar kitab-kitab salafus soleh. Salah satunya adalah COD, cash on delivery.
Ini persoalan baru, persoalan muamalat. Belum lagi kita dihadapkan oleh persoalan-persoalan akad, di mana transaksi jual beli pada dasarnya adalah akad terlebih dahulu, baru manfaat. Tapi para ulama bersepakat, yaitu tentang hal yang mahal, harga barang yang mahal. Kesepakatan dulu, setelah selesai kesepakatan baru diambil, baru diterima dan diambil manfaatnya. Tetapi barang yang murah sudah terjadi di tengah-tengah kita, yaitu di warung-warung kopi, di rumah-rumah makan dulu baru transaksi. Dalam hukum Islam tidak dibenarkan manfaat dulu baru transaksi. Tetapi ini terjadi di masyarakat, akhirnya yang dipakai oleh para ulama, al-adatu muhakkamatun. Ini adalah kebiasaan. Belum lagi transaksi yang bernama jasa. Jasa yang biasa dipakai oleh tukang, baik itu tukang bangunan, tukang las, dan tukang jahit. Kalau tukang jahit, orang hanya membawa kain, tapi di dalam ada transaksi jual beli, yaitu benang, kain keras, dan kancing baju. Ini akadnya akad fasidah, tapi dibenarkan oleh ulama dengan kaidah al-adatu muhakkamatun. Ini baru persoalan muamalah, baru persoalan transaksional. Belum lagi kita dihadapkan masalah, yaitu tentang munakahat, pernikahan haram dan pernikahan halal. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak masyarakat itu mencari kiai, mencari ulama kalau sudah kebakaran. Kalau belum, tidak butuh ulama, tidak butuh kiai. Maka berbahagialah, di As-Sirajiyah kita diajarkan bukan menjadi kiai, tetapi berdakwah dengan pekerjaan kita sebagai media, bahwa kita akan melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Rasulullah diutus untuk memperbaiki aturan-aturan yang menjadi kebenaran dalam Islam, dan ditunjukkan kepada agama lain betapa hebatnya Islam, betapa ringannya Islam, sehingga banyak saudara-saudara kita yang memeluk Islam. Beberapa hari yang lalu saya mendatangi sebuah desa yang namanya Gunung Kampel. Awalnya penduduknya 80% Nasrani, agama Kristen, agama Katolik. Dua agama ini terjadi di desa Gunung Kampel. Kemudian seiring waktu, banyak orang-orang di daerah tersebut memeluk Islam. Sekarang terbalik. Kalau dulu 80% Nasrani, hari ini di daerah Gunung Kampel itu terbalik, 40% Nasrani, 60% Muslim. Karena Islam membawa rahmat, karena Islam membawa kebaikan yang kita tanamkan, sama seperti perjuangannya para wali songo, yaitu menjalin silaturahim, menjalin hubungan baik, menghentikan pertumpahan darah, dan memberikan rasa aman. Kita bertetangga dengan agama manapun memberikan rasa aman. Islam memberikan rasa aman.
Islam menjaga silaturahim, hubungan baik. Alhamdulillah itu menjadi contoh kepada kita bahwa di daerah Gunung Kampel tidak perlu kiai, tetapi banyak umat di luar Islam masuk Islam dengan kesadaran dirinya. Salah satu yang diceritakan oleh Ibu Lurah, kebetulan lurahnya perempuan, salah satu diceritakan yaitu aparat desa diundang acara selamatan kampung. Selamatkan kampungnya ada asrakal, kata orang sana itu asrakal. Kalau kita nyebutnya serakalan. Katanya setiap diajak berdiri mahalul qiyam, salah satu aparat kampung itu mengatakan, kok badan saya bergetar. Setiap ada acara dia selalu bergetar. Akhirnya Allah berikan hidayah, aparat desa juga ikut masuk Islam. Jadi kita ada di pondok ini belajar bukan cita-cita jadi kiai. Kiai sudah banyak, madrasah sudah banyak, aop. Akibatnya apa? Rebutan anak orang. Baru lahir nggak ada seminggu, bapak ibunya sudah dipesankan, nanti kalau umur 7 tahun sekolah di tempatku ya. Nanti ada orang lagi yang datang, Pak, nanti kalau umur 5 tahun 4 tahun sekolah PAUD di rumahku. Ternyata ada yang lebih cepat. Jadi yang nawarkan pertama kalah start. Nah, harapannya bagaimana kita menjadi orang yang baik, sehingga banyak saudara-saudara kita yang beragama lain tertarik untuk masuk Islam. Kira-kira kalau saya berikan contoh, ada orang jatuh naik sepeda motor. Di rumahmu atau di kampungmu ada anak jatuh dari sepeda motor dan tertimpa sepeda motor. Tidak mungkin dia bangun sendiri, harus bantuan orang lain. Ternyata giliran mau kita bantu, di dadanya ada kalung salib. Dibantu atau dibiarkan? Bagus. Karena kebaikan kita bisa menjadi jalan hidayah untuk orang lain. Ajak, angkat dia, bantu dia, bawa ke rumahmu, kasih makan, kasih minum, kasih obat dia perlu. Nah, setelah itu dia akan bangga, Masya Allah, ternyata orang Islam itu baik. Ya kan, semoga cita-cita orang tua kalian, mudah-mudahan kalian menjadi generasi-generasi yang sukses, menjadi orang-orang yang baik, yang dapat berdakwah dengan segala amaliyah, segala profesi kita, apapun pekerjaan kita, tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berislam baik. Karena di madrasah, di pondok pesantren itu hanya pelajaran ibadah, sedangkan muamalah kita temukan di rumah-rumah. Transaksional kita temukan di rumah. Hukum nikah kita ketemu di rumah. Bahkan saya pernah ditanya pertanyaan yang kesulitan untuk menjawab. Bagaimana orang yang sudah bercerai besanan, bingung. Orang yang sudah pernah bercerai, kemudian yang bercerai menikah lagi, satunya menikah lagi juga. Yang laki-laki menikah lagi, yang perempuan menikah lagi. Setelah itu mereka sama-sama punya anak, besanan. Bingung gitu. Ya karena bingungnya nggak mempelajari lebih dalam tentang urusan pernikahan. Jadi banyak PR kita yang belum selesai. Belum lagi masalah jinayat, hukum bidana. Belum lagi masalah ahwalus sahsiyah, tentang waris. Kalau waris hanya dipelajari di faraid, selesai. Contoh sudah dihitung. Pasti ceplas, karena contohnya ceplas, sudah ketemu jumlahnya. Tapi di lapangan kita temukan sabennya mana? Tanya aki cak madura, saben kimah neka sedang ibitong bukan persegi, bengkok-bengkok. Itu ngitungnya beda, betul? Ini kalau ngomong kan tinggal sawah sepetak sekian, oke,
itu pelajaran di kelas. Di lapangan sawah bengkok, kadang-kadang ujungnya runcing. Lu kalau gak ngundang orang ahli matematika, jelimet urusan begini. Betul kan? Belum lagi masalah jinayat, hukum pidana, Masya Allah. Artinya PR kita sebagai umat Islam tidak selesai. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam segala usaha kita, dan mudah-mudahan barokah peringatan Isra Mi'raj kita semakin cinta Kanjeng Nabi, dan beserta seluruh keluarga Kanjeng Nabi, beserta seluruh dzurriyyahnya, dan juga kita berharap bermunajat kepada Allah semoga kita seluruhnya ditetapkan iman Islam. Sekian, terima kasih kepada para hadirin, para tamu undangan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena inilah dunia pondok, dunia belajar. Ya, saya ucapkan selamat dan sukses untuk teman-teman yang akan tampil. Insya Allah gemeteran tuh. Ya, agak menggigil dikit. Sekian, terima kasih, mohon maaf, wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.